Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, saudara-saudara, majelis pengajian jamaah malam Jumat yang saya hormati, melanjutkan kuliah kita pada malam Jumat kemarin dalam rangka upaya kita mencari di mana rahasia letaknya kekuatan Islam seperti yang telah pernah diperlihatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu tuntutan yang sulit kita elakkan, sebab kita lebih mudah untuk menganggap dan menanggapi kalau suara-suara santer yang akhir-akhir ini dilancarkan dengan gencar di berbagai forum dan kesempatan, bahwa abad ke-15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan, untuk kita anggap suara itu sebagai suara ratapan, sebagai suara harapan dari umat manusia di dunia sekarang yang sudah tidak punya alternatif lain, sehingga merupakan ratapan dan jeritan kejujuran dari balik hati nurani para manusia kini untuk meminta kiranya Islam tampil memainkan peranan memperbaiki kembali keadaan yang sudah kacau balau ini, sebagaimana keberhasilan Islam pada saat penampilannya yang pertama di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lebih dahulu menjamin nawaitu kita masing-masing, ikhlasnya hati kita, bersihnya jiwa kita, bahwa ini semua kita lakukan dan upayakan bukan karena ada ambisi dan emosi, bukan karena iri dan benci, tapi justru oleh karena didorong oleh rasa tanggung jawab, mengerti persis, prihatin dengan keadaan yang sudah cukup lama berada dalam kondisi yang tidak membahagiakan lahir dan batin. Kedua, dengan lebih dahulu setelah dan sesudah kita menjamin nawaitu kita ikhlas, jiwa kita yang bersih polos dan tulus. Kedua, semata-mata karena yakin dan kita tidak punya alternatif lain, terlalu yakin dengan keyakinan yang sepenuhnya, seyakin-yakinnya kalau Islam ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bersih, murni dan utuh hingga kini. Dan Allah memberikan jaminan bahwa tidak akan mungkin ada tangan yang bisa menodai, tidak akan mungkin ada tangan yang diberi kesempatan untuk mengotori secara konsepsional konsepsi Islam ini berupa Al-Quran sebagai wahyu yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa saja yang mampu menemukan Islam ini sebagaimana mestinya dan menghidangkan Islam ini sebagaimana mestinya, insya Allah bagaimanapun rupanya keadaan itu,
harapan untuk dapat diperbaiki tetap terbuka. Masalahnya Allah akan membacking, Allah akan memberikan jaminan berupa bantuan yang selalu ditawar-tawarkan kepada siapa yang memang betul-betul berusaha keras menurut tuntunan yang ada dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepadanya. Atas dasar dua landasan itulah kita tidak punya alternatif lain untuk tidak sekarang juga terus-menerus melakukan penggalian sebagai upaya keras kita untuk mencari dalam rangka menemukan di mana letaknya rahasia kekuatan Islam yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ukuran pada waktu itu, manusia-manusia yang ada di sekitar pribadi beliau dibandingkan dengan kekuatan yang begitu tangguh, bukan kekuatan politik, kekuatan yang membudaya, kekuatan yang sudah begitu mengakar, didukung lagi oleh kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, secara mendasar dapat ditunggak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataan yang kita tidak bisa sangkal bahwa setelah pernah Islam ini mencapai titik puncak kejayaannya, memang begitulah kelihatannya rumus sejarah. Proses kemunduran tidak bisa dielakkan. Terjadilah pengaburan-pengaburan dengan satu catatan, tetapi Islam secara konsepsional, secara konsepsi, secara mendasar tetap utuh. Tetapi di dalam menghidangkannya, mengkonsumsikannya, di dalam mengenalnya, terjadi pengaburan-pengaburan, sehingga ada beberapa sisi, ada beberapa sektor di dalam Islam ini mendapat perhatian begitu serius, sehingga akar Islam ini yang justru merupakan letak rahasia kekuatan Islam itu sendiri, katakanlah nyaris tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Sehingga wajar kalau Islam yang kita temukan di mana-mana memang melebar, memang berkembang, tetapi tidak merupakan sebagai satu kekuatan yang dapat diharapkan memperbaiki keadaan. Dia pun kadang turut terbawa rusak, tentunya dalam pengertian orang-orang dan penganutnya. Maaf, Bapak dan saudara-saudara, dituntut kejujuran dan jiwa besar dari kita bahwa Islam yang kita peroleh, Islam yang kita terima, Islam yang kita kenal, Islam yang kita dapatkan, Islam yang berhasil diinformasikan kepada kita adalah Islam yang kita peroleh pada saat Islam itu berada dalam kondisi kemunduran yang luar biasa. Pada saat proses pengaburan Islam sudah hampir sampai kepada puncaknya, sehingga katakanlah bahwa Islam yang sampai kepada kita adalah Islam yang sudah tidak kita temukan lagi isinya, Bapak dan saudara-saudara. Kita tinggal menemukan kulitnya Islam saja. Sehingga kita jangan heran kalau kita salat tidak mampu kita menemukan keasikan seperti yang pernah dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebab mungkin salat yang tiba pada kita adalah salat dalam bentuk gerakan fisik saja,
kita tidak mendapat lagi tuntunan bagaimana mengikut sertakan secara aktif rohani kita di dalam tiap gerakan salat itu. Sehingga nyaris rasanya kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam salat. Dia tidak berhasil merupakan suatu kekuatan yang meningkatkan kualitas kadar kemampuan rohani kita. Sebagai akibat yang logis, setiap selesai kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau salat merupakan satu sarana komunikasi yang tentu bertujuan untuk menyadap dan menyedot kuat dan haudillah 5 kali sehari semalam, kenapa kekuatan itu kita tidak rasakan mengalir? Kenapa kekuatan itu kita tidak rasakan? Kita tidak rasakan. Kalau ada kekuatan yang berhasil kita sadap dan sedot setiap selesai salat, jiwa kita tetap kerdil, otak kita tetap bungur, rasa tanggung jawab kita tetap rendah, dan kita tetap wawasan dan kawasan cakrawala berpikir kita tetap begitu terbatas. Tidak pernah berhasil menampilkan kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini yang harus memandang dunia ini begini kecil. Sebab kita adalah wakil Allah yang barusan habis ketemu dengan Tuhan. Tidak terasa. Sebab tuntunan yang kita kenal di dalam fikih, salat adalah gerakan fisik, tidak lebih daripada itu. Yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salat. Begitu definisi salat yang kita terima di dalam pelajaran fikih. Tapi bagaimana tuntunan lengkapnya keterlibatan dan keikutsertaan secara penuh rohani ini yang mengundang dan mengguyur air mata, di mana kita akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan yang mengorbitkan, meningkatkan kualitas kadar rohani kita, sehingga rasanya akan tandang di tengah gelanggang, memperbaiki keadaan ini. Kenapa tidak? Sebab kita tidak mendapat tuntunan seperti itu. Inilah yang kita katakan bahwa Islam yang tiba pada kita adalah Islam yang berada pada kondisi puncak kemunduran dan kekaburannya luar biasa. Setelah 7 abad meninggalkan akarnya, Bapak dan saudara-saudara. Jadi jangan kita heran kalau Islam memang di mana-mana tersebar, tapi dia tidak merupakan kekuatan yang memainkan peranan di muka bumi. Jadi betul sekali sinyalemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau nanti umatku banyak, tapi dia tidak lebih daripada sekedar buih atau busa air saja. Dia akan merupakan daging yang diperebutkan oleh orang. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Sebab pada waktu itu secara hakiki kita tidak lebih dengan orang lain, malah kita lebih ngaruh. Masalahnya umat Islam pada waktu itu, sebab ini adalah akibat daripada proses kemunduran yang sudah sampai kepada puncaknya. Juga sudah hubbu dunia wa karahatil maut, sudah cinta dunia dan takut mati. Dan ini adalah wujud daripada tidak beresnya kita punya iman. Sebab setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, memberikan